Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Anggi Alsalvia, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi politik hukum Islam yang telah saya pelajari. Yang pertama mengenai politik hukum Islam pada Orde Lama. Jadi untuk pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia ada beberapa proses. Proses tersebut tetap menjadikan wahyu sebagai rujukan awal yang membutuhkan istihad sebagai proses intelektual para ulama yang melahirkan fikih. Nah, fikih akan dapat dijadikan sebagai hukum Islam di Indonesia, tidak hanya dengan proses yudisial yang selama ini berlaku di pengadilan agama, akan tetapi eh, akan lebih maslahat jika hukum Islam yang berupa fikih dan syariah itu diundang-undangkan. Jadi dituangkan dalam bentuk undang-undang. Untuk mengundangkannya perlu melakukan proses legislasi di DPR. Konfigurasi historis hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh bermacam-macam. Nah, di antara lain faktor-faktornya yaitu penguasa dan masyarakat pada era itu sendiri. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam itu diterapkan dalam berbagai hal tata negara dan hubungan bermasyarakat. Apalagi pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam itu hanya dikhususkan untuk orang Islam saja, dan seiring berkembangnya zaman, Belanda pun mulai sedikit demi sedikit mengikis keberadaan hukum Islam baik pada masa Orde Lama. Kemudian politik hukum Islam pada masa Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru itu ada pembaruan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nah, keterpihakan Orde Baru terhadap pembaruan hukum Islam atau hukum keluarga Islam ini ditunjukkan dengan munculnya unifikasi hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya, pembaruan hukum keluarga Islam itu berlanjut dengan kemunculan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum. Nah, kompilasi hukum Islam merupakan produk atau pembaruan hukum keluarga yang menjadi syarat bermuatan fikih, dan ini menguntungkan masyarakat muslim. Akan tetapi, kompilasi hukum Islam itu jadi masih sebatas menjadi sebuah strateginya Soeharto dalam menjaga kestabilan perpolitikan nasional, karena Orde Baru itu masih setengah hati dalam menyerap aspirasi masyarakat muslim ya dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Kemudian politik hukum Islam saat era reformasi. Jadi perkembangan hukum Islam pada masa Orde Reformasi 1998 sampai sekarang mengalami perkembangan yang berarti. Ini terbukti dengan diundangkannya UU nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, terus ada tentang penyelenggaraan juga, dan masih banyak undang-undang lain yang menjadi sebuah reformasi yang baru di era reformasi sekarang. Nah, pada UU nomor 7 tahun 1992 yang memberikan peluang bagi perkembangan perbankan Islam, itu salah satu bentuk perubahannya. Nah, pada para aktivis itu banyak yang terlibat mengenai struktur kekuasaan saat terjadinya proses dialog untuk perkembangan produk hukum Islam. Nah, karena kurang pertimbangan dari masyarakat, jadi undang-undang zakat misalnya dalam aplikasinya itu sulit dilakukan, apalagi dalam perkembangan positif konstitusional. Berlanjut ke Polhukis pada pasca reformasi, berdasarkan pembahasan sebelumnya, jadi bahwa politik hukum itu sebagai rangkaian atau konsep kebijakan dasar yang menyatakan bahwa penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Nah, dalam upaya pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, dan ataupun menyempurnakan peraturan undang-undang warisan kolonial dengan peraturan yang berdasarkan nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia. Nah, proses pembangunan hukum nasional pada reformasi itu terjadi perubahan pada berbagai undang-undang seperti undang-undang tentang pertanyaan politik, pemilu, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pembangunan hukum nasional hendaknya tuh dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, golongan, suku partai, agama, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau individu. Kemudian mengenai politik hukum Islam di bidang ekonomi, perkembangan ekonomi Islam yang tidak hanya diwujudkan ke dalam aspek keuangan seperti lembaga perbankan di dalam kajian ekonomi Islam, banyak juga instrumen lainnya yang
penting dan juga memerlukan dukungan. Intinya memerlukan dukungan yuridis atau undang-undang yang memuatkannya. Dukungan yuridis itu yang dimaksud seperti ketersediaan undang-undang yang diakomodatif dan aspiratif serta metransformasikan dari konsep menjadi aplikasi praktis dan sesuai dengan kondisi negara. Dalam penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa dalam perkembangan kontemporer konsep ekonomi Islam masih didominasi dengan penerapan prinsip Islam dalam bidang keuangan terutama perbankan. Terus dominasi ini tuh tidak seharusnya melupakan instrumen mengenai ekonomi Islam. Karena kenapa demikian? Jadi jika dikaitkan dengan politik dan produk hukum, maka semua aspek dan instrumen ekonomi Islam tersebut harus bisa dilihat secara komprehensif. Nah, lanjut mengenai politik hukum Islam mengenai zakat. Zakat itu sebagai sebutan atau pengembalian tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada golongan yang tertentu juga. Jadi zakat, sedekah dan infak itu adalah sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan semata. Jadi hanya mengharapkan pahala dari Allah atau ridho dari Allah. Secara umum, syarat-syarat wajib zakat itu yaitu adalah orang Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, nisab dan haul. Nah, secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat nafs, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu merupakan zakat untuk mensucikan diri. Nah, kalau misalkan zakat mal, harta yaitu terbagi menjadi beberapa kali klasifikasi juga ya, berdasarkan jenis harta yang dimiliki antara lain yaitu zakat binatang ternak atau hewan ternak, terus zakat emas dan perak, zakat harta perniagaan, zakat hasil pertanian, zakat ma'adin dan kekayaan laut ma'adin itu hasil tambang. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi-materi yang sebelumnya pernah dibahas dalam mata kuliah politik hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.